Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di video edukasi kesehatan bersama saya Mia Ramadhani, mahasiswa dari Stikes Yarsi semester 6. Nah, pada hari ini kita akan membahas salah satu kondisi gawat darurat yang bisa menimpa pada siapa saja. Tentang apa itu? Ya, benar, tentang luka bakar. Nah, di dalam video ini kita akan mengenali tentang apa itu luka bakar, kemudian penyebabnya, jenis-jenisnya, dan penanganan untuk luka bakar. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang definisi luka bakar. Menurut Sanjaya et al., luka bakar adalah cedera jaringan akibat kontak dengan panas, listrik, bahan kimia, radiasi, atau suhu yang ekstrim. Nah, luka bakar ini dapat bersifat ringan hingga berat yang dapat mengancam nyawa. Nah, setiap tahunnya WHO mencatat lebih dari 195.000 kematian akibat luka bakar. Sedangkan di Indonesia, menurut Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar 2018, prevalensi luka bakar mencapai 0,7%. Bahkan di Kalimantan Barat mencapai 1,22%. Nah, selanjutnya terkait etiologi atau penyebab dari luka bakar, menurut Ixora et al. 2024, yang pertama, penyebab luka bakar adalah termal, yaitu seperti api, cairan panas, dan juga uap. Nah, contoh luka bakar ini dapat terjadi saat kecelakaan, seperti meledaknya mobil, kemudian kecelakaan di dapur, atau penyimpanan cairan yang mudah terbakar dan penyimpanan yang tidak hati-hati. Nah, kemudian yaitu dari kimia, seperti zat asam atau basa. Selanjutnya yaitu dari arus listrik. Nah, misalnya arus listrik terkena ke tubuh, nah itu dapat menyebabkan luka bakar juga. Nah, selanjutnya yaitu dari radiasi. Nah, luka bakar dari radiasi ini meskipun sangat jarang, luka bakar ini terjadi karena terpapar sumber zat radioaktif. Nah, biasanya karena kecelakaan akibat radiasi nuklir, radiasi ion industri, atau radiasi terapeutik. Nah, luka karena sengatan matahari juga dapat dimasukkan dalam kategori luka bakar radiasi. Nah, selanjutnya itu inhalasi asap. Nah, terpapar asap api atau zat beracun. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis luka bakar. Nah, untuk jenis luka bakar ini, yang pertama berdasarkan kedalaman. Ada yang pertama itu superficial, yaitu hanya terkena di bagian lapisan epidermis atau lapisan kulit bagian atas. Nah, ini biasanya disertai dengan nyeri dan kemerahan. Kemudian ada juga yang superficial dermal, yaitu sampai dermis atau lapisan kedua kulit. Nah, ini biasanya melepuh dan juga disertai dengan nyeri hebat. Nah, ada juga middermal, yaitu sampai dermis tengah dan kadang kita mengalami pucat dan nyeri tersebut berkurang. Nah, yang terakhir yaitu deep burns. Nah, ini hingga lapisan terdalam atau lapisan terakhir kulit. Nah, ini biasanya kulit kita menjadi kering dan nyeri sudah tidak terasa lagi karena adanya kerusakan pada saraf. Nah, kemudian berdasarkan derajat, jenis luka bakar yang pertama adalah derajat 1, yaitu kemerahan, nyeri, dan sembuh dalam beberapa hari. Yang kedua, atau derajat 2, itu melepuh, nyeri hebat, dan dapat terjadi infeksi. Sedangkan derajat ketiga atau derajat yang paling tinggi, yaitu kerusakan mendalam, jaringan mati rasa, dan pastinya memerlukan tindakan bedah. Nah, selanjutnya yaitu tentang skor atau luas luka bakar. Nah, untuk penilaian luas luka bakar menurut Martini et al. 2024 itu bisa menggunakan dengan beberapa metode.
Nah, menentukan luas luka bakar ini penting untuk menentukan kebutuhan cairan dan prognosis. Nah, beberapa metode yang dapat digunakan. Pertama adalah Rule of Nine. Nah, metode ini membagi permukaan tubuh menjadi area seluas 9% atau kelipatan 9%. Nah, kecuali bagian perineum atau reproduksi yang didesimasi seluas hanya 1%. Nah, metode ini memberikan estimasi luas luka bakar dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selain menghitung luas luka bakar, perlu juga kita mempertimbangkan area tidak mengalami luka bakar. Nah, sehingga total mencapai 100%. Nah, metode ini efektif untuk luka bakar yang tidak terlalu luas tersebar atau dalam situasi di mana metode estimasi lainnya tidak dapat digunakan. Nah, dalam Rule of Nine ini seperti ini gambarnya. Nah, selanjutnya yaitu palmar surface. Nah, luas telapak tangan pasien dianggap 1% TBSA atau total body surface area. Nah, ini cocok untuk luka kecil atau tidak merata. Nah, selanjutnya ada Land and Browder chart. Nah, metode ini dianggap sebagai metode terbaik untuk mengukur luas luka bakar secara akurat. Karena pada metode ini, area yang terbakar dalam diagram luka bakar atau diplot dalam diagram luka bakar, dan setiap area yang terbakar diberi persentase yang tepat sehingga ukuran luka bakar dapat ditentukan dengan mengukur dan menimbang pasien dalam satuan cm dan kilogram yang kemudian dikonversi ke meter persegi. Nah, pengukuran ini membantu dalam menghitung kebutuhan metabolik, kehilangan darah, parameter hemodinamik, serta penentuan penggantian kulit atau alat bantu lainnya. Nah, lebih akurat metode ini karena memperhitungkan usia dan profesi tubuh. Umumnya ini biasa digunakan di RS rujukan luka bakar. Nah, selanjutnya yaitu ada Rule of Nine Pediatric. Nah, metode ini dimodifikasi khusus untuk anak-anak karena hal ini disebabkan oleh perbedaan proporsi luas permukaan tubuh anak-anak dengan dewasa. Karena anak-anak memiliki panggul dan tungkai yang lebih kecil, namun kepala dan bahunya yang lebih besar dibandingkan dewasa. Sehingga dengan kita menggunakan Rule of Nines dewasa pada anak-anak dapat menghasilkan estimasi yang kurang tepat dan akibatnya kesalahan dalam perhitungan kebutuhan cairan. Nah, selanjutnya tentang patofisiologi dan fase luka bakar. Menurut Ixora et al. 2024 dan Septian Ananda Pratama 2024, luka bakar menyebabkan penggangguan integritas kulit. Nah, dapat memicu reaksi inflamasi sistemik, kemudian kehilangan cairan, dan peningkatan risiko infeksi. Nah, proses patologis utama yang terjadi adalah yang pertama, yaitu vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler. Nah, ini dapat menyebabkan edema dan shock hipovolemik. Nah, yang kedua ada denaturasi protein dan nekrosis jaringan. Yang ketiga ada pelepasan mediator inflamasi seperti histamin dan sitokin. Yang terakhir ada imunosupresi untuk meningkatkan resiko infeksi sistemik. Nah, untuk fase penyembuhan luka sendiri itu ada 4 tahap. Yang pertama ada yang namanya hemostasis. Hemostasis terjadi biasanya dengan jangka waktu 0 sampai 1 jam setelah luka. Nah, pasca luka biasanya beberapa menit itu langsung terjadi hemostasis. Apa yang terjadi? Yaitu tubuh langsung menutupi luka. Bagaimana caranya? Yaitu dengan pembuluh darah menyempit, lalu trombosit atau sel darah pembeku membentuk bekuan darah dengan tujuan mencegah pendarahan dan memulai proses penyembuhan. Fase yang kedua yaitu inflamasi. Nah, ini dapat terjadi 1 jam hingga hari ketiga paling lama. Nah, yang terjadi di inflamasi ini adalah luka jadi merah, hangat, dan bisa bengkak. Nah, caranya yaitu dengan sel darah putih atau leukosit datang ke lokasi luka untuk membersihkan kuman dan jaringan mati.
Nah, dengan tujuan mencegah infeksi dan menyiapkan luka agar bisa diperbaiki. Nah, biasanya pada fase inflamasi inilah kita biasanya merasakan gatal pada bagian area tepi luka. Nah, yang ketiga, proses dari penyembuhan luka adalah proliferasi. Nah, ini terjadi pada hari ketiga hingga hari ke-10. Nah, yang terjadi adalah luka mulai menutup. Nah, caranya dengan sel fibroblast membuat jaringan baru dan keratinosit membentuk kulit baru dari tepi luka, sehingga pembuluh darah baru juga tumbuh atau kita sebut dengan angiogenesis, dengan tujuan mengisi luka dengan jaringan baru. Nah, fase yang terakhir adalah remodeling. Nah, remodeling ini biasanya terjadi pada hari ke-10 hingga berbulan-bulan paling lama. Nah, yang terjadi adalah luka tampak membaik, tapi kulit masih lemah. Gimana caranya? Yaitu dengan kolagen atau protein kulit itu dirapikan dan diperkuat secara perlahan dengan tujuan membentuk jaringan parut dan memperkuat kulit agar bisa berfungsi normal kembali atau biasa kita sebut dengan koreng. Nah, selanjutnya adalah penanganan luka bakar. Nah, menurut Susilawati et al. 2024, langkah penanganan luka bakar bisa meliputi pendinginan luka, yaitu dengan cara menggunakan air bersih bersuhu 10-20 derajat Celcius selama 10-20 menit untuk mengurangi kerusakan jaringan lebih lanjut. Kemudian, untuk pada pendinginan luka ini jangan menggunakan es, odol, mentega, atau zat iritan lainnya, karena biasanya mitos kalau terkena luka bakar itu menggunakan odol, tapi ternyata itu tidak baik untuk luka itu sendiri karena dapat merusak jaringan luka lebih lanjut. Nah, untuk yang kedua, langkah penanganan luka bakar bisa dengan resusitasi cairan. Nah, ini menggunakan rumus Parkland dengan rumus 4 mili kali berat badan atau kilogram dikali persen PBSA atau total body surface area. Nah, kemudian setengah cairan tersebut diberikan dalam 8 jam pertama dan sisanya dalam 16 jam berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen jalan nafas dan ventilasi. Nah, dengan observasi tanda-tanda trauma inhalasi seperti apakah ada suara stridor, sesak, atau napas cepat. Kemudian bisa kita berikan oksigen, humidifikasi, atau intubasi jika diperlukan. Nah, yang keempat itu perawatan luka dan tindakan bedah seperti debridement luka atau membuang jaringan, kemudian pemberian salep antimikroba seperti silver sulfadiazin, kemudian balutan luka steril, hingga cangkok kulit pada luka bakar derajat 3 atau luas. Nah, yang kelima itu bisa pencegahan infeksi dan terapi antibiotik, yaitu seperti antibiotik sistemik bila terdapat tanda infeksi sistemik. Nah, kemudian cuci tangan dan teknik aseptik saat mengganti balutan. Kemudian penanganan yang keenam yaitu pengaturan suhu dan hormonal. Misalnya kita harus menjaga suhu ruangan agar tetap hangat 28 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian terapi hormonal seperti insulin atau beta blocker pada luka berat. Nah, penanganan yang ketujuh yaitu pemenuhan kebutuhan gizi dan cairan pada orang mengalami luka bakar. Seperti kita memenuhi pemenuhan protein dan kalori tinggi, kemudian nutrisi sentral dimulai secepat mungkin untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah atrofi mukosa usus. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke farmakologi luka bakar. Nah, farmakologi luka bakar ini menurut Awaludin 2024 salah satu agen farmakologis alami yang mendukung penyembuhan luka bakar adalah Centella asiatica atau penggagan. Nah, penggagan ini berfungsi karena dia memiliki kandungan seperti asetilkosid dan medicasid acid yang membantu regenerasi jaringan dan mempercepat penyembuhan luka. Bahkan ini sudah tersedia dalam bentuk salep, yaitu salep Madekasol. Nah, sobat sehat, itu dia pembahasan lengkap tentang luka bakar sebagai kegawat daruratan. Nah,
dengan memahami konsep, klasifikasi, dan penanganannya, kita bisa menjadi penolong pertama yang efektif saat menghadapi luka bakar. Nah, semoga video edukasi ini bermanfaat dan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah serta menangani luka bakar yang tepat. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke orang-orang terdekat. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.